Oh ya, silakan. Ya. Ya, silakan Mbak Diandra ya. Iya. Silakan duduk dengan nyaman ya Mbak Diandra. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya supaya kita diberikan kelancaran dan juga kesuksesan dan juga nantinya masalah dari Mbak Diana dapat terselesaikan. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Oh ya, gimana akhir-akhir ini Mbak Diana lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Lagi sibuk memperjuangkan PTN. Memperjuangkan PTN ya, oh ya, karena Tuh. udah mulai kelas 12 walaupun Ya. masih awal-awal semester, Yes. ya harus dipersiapkan. Iya, betul. Terus setelah ini mungkin ada kegiatan Mbak Diandra? Ada, kebetulan ada. 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 Jam berapa? Jam 5. Jam 5 ya? Yes. Oke. Jadi maka dari itu mungkin kita usahakan konseling ini nanti waktunya tidak sampai jam 5 ya, supaya tidak mengganggu aktivitas dari Mbak Diandra. Jadi kan kita beberapa waktu lalu sudah kontekan ya Mbak Diandra lewat WA. Mbak Diandra mengatakan kalau sedang mengalami suatu masalah akhir-akhir ini Iya. dan juga membutuhkan bantuan, betul ya? Oke, maka dari itu kita hari ini mengadakan sesi konseling untuk membantu Mbak Diandra mengatasi Iya. masalah tersebut. Oh, itu ya. Sebelumnya Mbak Diandra pernah mengikuti konseling mungkin? Pernah, tapi Pernah? udah agak lama, tapi pernah. Kelas 11. Apa yang Mbak Diandra ketahui setahu Mbak Diandra apa? Konseling itu kan? Ya, konseling pada saat itu terjadi. Maksudnya saya ngikutin konseling itu tuh saya ngerasa kayak, oh iya Mbak, gini cara saya menemukan suatu masalah gitu loh. Menemukan solusinya. Jadi gimana sih caranya saya mengatasi itu gitu. Oke, berarti intinya konseling itu tujuannya adalah untuk membantu Mbak Diandra pada waktu itu untuk mengatasi atau untuk menemukan Masalah, solusi iya, dari betul. masalah. Iya, betul sekali. Kalau di dalam bimbingan konseling sendiri, kalau di sekolah ya, itu yang berperan sebagai konselor atau yang membantu siswa itu kan guru BK. Sedangkan siswa itu berperan sebagai konseling. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam konseling adalah bahwa dalam konseling ini itu guru BK itu bertugas sebagai fasilitator. Artinya nanti perubahan yang dicapai oleh siswa itu ya datang dari siswanya sendiri. Jadi siswanya harus punya kemauan dan juga harus mau memikirkan jalan keluar atau solusi dari masalahnya tersebut. Guru BK hanya memfasilitasi, ibaratnya kayak kamu ada masalah apa, ayo coba kita bareng-bareng nyari solusinya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak? Enggak sih. Cukup? Oh ya. Iya. Terus yang perlu diketahui juga bahwa dalam konseling ini ada beberapa asas yang perlu kita patuhi bersama. Itu ada 4. Yang pertama ada asas kesukarelaan, kedua asas kemandirian, asas keterbukaan dan juga asas kerahasiaan. Asas keterbukaan itu maksudnya Mbak Diandra nanti ketika menyampaikan masalahnya, ketika selama sesi konseling ini diharapkan itu terbuka. Jadi menyampaikan apa adanya seperti itu ya. Kenapa? Karena itu sangat membantu ketika nanti Mbak Diandra jujur sejujurnya itu kita bisa benar-benar menyelesaikan masalah ke akar-akarnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, bahwa Mbak Diandra kesini datang dengan sukarela kan ya. Maksudnya tidak ada paksaan dari pihak manapun, entah itu dari saya atau mungkin dari orang tua, dari teman. Oke. Setelah itu ada asas kemandirian, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa Mbak Diandra kesini ketika konseling itu nanti Mbak Diandra sendiri akan menentukan solusinya itu seperti apa yang akan Mbak Diandra lakukan setelah ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada asas kerahasiaan, ini yang paling penting. Jadi dalam konseling ini nanti itu Bapak akan merahasiakan apa yang kita bahas di hari ini. Jadi saya tidak akan mengetahui memberitahu siapa-siapa karena Bapak terikat oleh namanya kode etik. Seperti itu. Paham? Iya, paham. Baik, kemudian ada beberapa batasan juga yang perlu kita sepakati. Yang pertama itu berkaitan dengan peran atau role limit. Dimana di sini Bapak berperan sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Jadi kita akan bekerja sama untuk mencapai solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, problem limit. Nah, nanti kita perlu menyepakati satu topik permasalahan saja. Karena mungkin Mbak Diandra sebenarnya
punya beberapa masalah mungkin ya, atau semoga sih nggak ada malah ya. Nah kalau misalkan ada banyak, nanti kita fokus ke satu dulu aja untuk hari ini. Nah misalkan nanti ada lagi, kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya seperti itu. Kemudian time limit ini juga penting ya. Jadi berhubung tadi Mbak Diandra juga ada kegiatan, saya juga ada kegiatan, jadi kita batasi pertemuan konseling kita hari ini berapa enaknya Mbak? Berapa Mbak? Saya kan ikut-ikut aja. Oke, kalau Selama misalkan saya merasakan nanti mungkin sudah cukup ya nanti saya bilang. Oke, karena tadi kan berhubung Mbak Diandra bilang katanya jam 5 ya? Kalau misalkan 45 menit sampai 1 jam bagaimana? Ya, bisa aja. Oke, berarti kita sepakati ya sekitar segitu waktunya. Kemudian yang terakhir itu tujuan. Jadi kita perlu membatasi ataupun kita perlu menentukan tujuan kita dari konseling ini. Itu nanti kita sesuaikan dengan permasalahan dari Mbak Diandra. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada lembar inform consent atau surat pernyataan persetujuan mengikuti konseling. Silakan Mbak Diandra bisa isikan. Kemudian silakan bisa ditandatangani. Gitu ya. Oke. Terus banget ya. Nama, kelas dan juga tanda tangan. Oke, sudah? Sudah. Oke, siap. Terima kasih Mbak Diandra. Oke, kita lanjutkan ya. Mbak Diandra tadi mengatakan sedang memiliki masalah. Mungkin bisa dijelaskan Mbak lebih rinci masalahnya itu terkait dengan apa? Sebenarnya masalahnya bukan masalah yang gimana, tapi menurut saya cukup berpengaruh ke saya karena jadi gini, mama saya itu, orang tua saya itu punya kayak apa ya, kayak harapan tersendiri buat anaknya karena kebetulan kan saya tunggal. Jadi kayak dia punya harapan satu-satunya pasti akan ke saya, mau gimana pun dia berharap saya bisa meneruskan jejak ayah saya untuk sebagai yang notabene dokter. Tapi di sisi lain saya nggak berminat di situ gitu. Saya punya keinginan sendiri, saya pengen jadi penyanyi karena kebetulan yang tadi acara di sini atau kegiatan di sini tuh saya ada les nyanyi. Jadi saya tuh pengen gitu loh, pengen menjadi seorang penyanyi yang menurut saya keren ya gitu. Tapi ternyata bertentangan sama orang tua saya. Jadi saya ngerasa kayak kenapa sih kok gitu bahkan saya punya keinginan sendiri tapi kok orang tua saya kok kamu harus ini nih gitu. Oke, apa kira-kira apa yang Mbak Diandra rasakan ketika pertama kali dengar kalau mama tuh nggak setuju sama apa yang apa ya, merasa kayak kok kayaknya kok harus sesuai dengan apa yang dia mau gitu loh. Dia kayak ngerasa kok kenapa sih nggak bisa berekspresi sendiri gitu, maksudnya menentukan jalan hidup saya sendiri, kenapa nggak gitu, kenapa saya harus kamu harus gini, saya harus kayak nurut terus, sedangkan mungkin bagi dia baik tapi belum tentu bagi saya cocok di sini, enggak juga gitu loh. Oke. Jadi Mbak Diandra ngerasa kayak kamu belum tahu gitu ya habis SMA ini mau apa, karena itu tadi diberatkan oleh dua pilihan yang saya harus mengikuti impian saya sendiri tapi menghancurkan harapan orang tua saya, atau saya mengikuti harapan orang tua saya tapi saya menghancurkan diri saya sendiri. Oke. Nah, kira-kira perilaku apa yang Mbak Diandra munculkan ketika pertama kali tahu itu? Apa ya? Jadi kayak kan berarti saya harus dituntut untuk lebih giat belajar ya, apalagi seorang dokter gimana sih gitu. Jadi saya malah kayak males ngapain. Berarti saya harus kayak aduh males banget ya. Mas belajar, saya jarang ikutin les. Jadi apa yang didaftarin sama orang tua saya nggak ikut karena saya pokoknya izinnya nanti les ya, iya nanti datang, tapi kita nggak datang, saya main. Jadi kayak saya nggak mau, ya itu saya jadi nggak serak sama pelajaran gitu loh karena dituntut gitu. Jadi nggak minat buat belajar gitu ya. Oke. Terus sejauh ini kira-kira apa ya yang dibutuhkan kira-kira sama Mbak Diandra sekarang? Ya, aku di konseling ini sebenarnya saya berharap gimana saya bisa dapet kayak apa ya, kayak suatu masukan gimana cara saya mengerti mama saya tapi mama saya juga bisa ngerti saya. Jadi jadi supaya kita tuh ada keselarasan gitu, enggak ya kayak perbedaan pendapat yang nanti malah akhirnya kita jadi nggak harmonis juga hubungannya, kan nggak enak gitu. Jadi saya pengen suatu solusi di mana hubungan kita tuh nggak hancur gitu loh.
Nanti kita pastinya seiring berjalannya konseling ini pasti bakalan berusaha untuk membantu Mbak Diandra untuk mencapai apa yang diinginkan itu tadi ya. Nah, sejauh ini kira-kira udah ada upaya belum dari Mbak Diandra terkait masalah itu tadi untuk berusaha? Udah beberapa kali saya juga berusaha menjelaskan kepada orang tua saya kayak saya memilih ini karena ada alasan sendiri, karena saya suka dan saya ternyata ada bakatnya juga, jadi kayak nggak yang nol-nol banget. Jadi saya emang ada bakatnya juga, terus saya minat, jadi saya tekunin di situ supaya bakat saya ini nggak jadi sia-sia gitu. Jadi saya, tapi ternyata ya tadi mau saya usahain apapun, tapi kalau orang tua saya masih berkekeh untuk kamu harus meneruskan dokter, ya percuma bagi saya gitu loh. Berarti sejauh ini sebenarnya udah ada upaya ya, tapi masih belum membuahkan hasil. Iya. Seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa dirincikan Mbak, dari konseling ini kira-kira Mbak Diandra tujuannya ingin apa aja? Tujuannya sebenarnya yang pertama tuh cari jalan keluar dari masalah ini, supaya saya sama mama saya tidak banyak cekcok lebih lama, supaya kita nentuin oh ya jalannya satu ini, tapi kita setuju dengan jalan itu dan tidak ada yang merasa kayak tertekan satu sama lain aja sih. Ya intinya Diandra ingin supaya masalah terkait kebingungan karir ya tadi ya antara Mbak Diandra dengan ibunya ada ketidakselarasan atau tidak setuju, itu nantinya bisa terselesaikan. Nah, satu jalan lah. Ya, betul sekali. Kira-kira itu ya kondisi idealnya kan Mbak Diandra berarti ingin supaya orang tua menerima apa yang Mbak Diandra harapkan, seperti itu. Oke, tadi kan Mbak Diandra bilang ya kalau Mbak Diandra itu ngerasa kayak masih nggak tahu habis ini mau ngapain, nggak ada gambaran. Kira-kira itu ada apakah kenyataannya seperti itu? Untuk sekarang iya, karena ya kembali lagi pada masalah awal bahwa saya dibantuin oleh 2 pilihan. Jadi itu menurut saya langkah yang berat, karena kalau saya salah ambil langkah pun kayaknya semuanya hancur gitu buat saya. Karena saya ngambil ini ya kalau sana masih belum terima ya percuma juga saya bertekad seperti penting juga, restu dari orang tua itu juga penting. Mempermudah masa depan. Kalau nggak ada restunya sulit ya. Jadi itu tadi lebih susahnya karena ternyata kita nggak ada satu paham nih gitu. Ada satu paham, dimana satu paham ini kan menentukan nanti masa depan saya mau kemana, saya harus lanjut kemana. Apalagi saya kelas 12 sekarang, nggak sampai setahun pasti di sekolah, cuma 8 bulan ya, lebih dikit mungkin ya. Terus saya harus melangkah ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya saya mau kemana? Misalkan kalau misalnya masalah ini selesai lebih cepat kan berarti saya harus saya udah ngerti mau kemana gitu kan. Ternyata tujuan saya ikut ini sekarang. Ya. Jadi Mbak Diandra sampai ngerasa kayak gini nggak, kayak orang tua Mbak Diandra tuh kayak nggak sayang gitu? Iya, pasti lah. Rasa kalau gimana? Iya. Misal lebih ngerasa kok orang tua lain bisa bebas sih ngasih anaknya kesempatan untuk dia berekspresi dengan apa yang dia mau, kenapa saya enggak? Orang tua saya nggak sayang sih, orang tua saya kok bedain dia, gimana cara didiknya dia dengan orang lain gitu. Kenapa kadang berharap kayak kenapa orang tua aku nggak kayak dia gitu, sampai kayak gitu, sampai di titik itu. Kamu nggak kalau orang tua orang lain itu baik orang tuamu itu? Kayak bukan jahat sih, lebih ke mungkin kurang sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya. Jadi berdasarkan pernyataan dari Mbak Diandra tadi kan, Mbak Diandra sebenarnya sudah ada gambaran ya. Itu kan berarti kamu tuh bukannya nggak tahu mau kayak gimana, cuman ada 2 pilihan yang kamu tuh belum menentukan aja sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalimat yang kamu tadi nggak tahu kamu mau kayak gimana setelah lulus SMA ini mungkin bisa diganti dengan kalimat saya belum menentukan apa keputusan karir saya setelah ini. Seperti itu ya Mbak Diandra, paham? Oke, nah kemudian yang kedua, tadi Mbak Diandra bilang kalau Mbak Diandra itu ngerasa kayak orang tuanya itu nggak sesuai dengan apa yang Mbak Diandra mau, kayak mungkin nggak sebaik orang tua yang lain gitu ya. Kira-kira memang emang Mbak Diandra emang benar-benar mikir kayak gitu, atau mungkin kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya selama masalah ini
berlangsung dan masih ada sampai sekarang, ya saya masih mikir kayak gitu. Karena karena saya belum menemukan jalan keluarnya. Jadi saya belum bisa mengganti kata-kata yang ada di statement saya tadi itu berubah menjadi orang tua saya jauh lebih baik. Belum, karena saya belum bisa menemukan solusi dari masalah ini gitu loh. Ya, tapi paling tidak kita bisa berusaha ya Mbak Diandra, mulai dari sekarang. Kalau sebenarnya yang Mbak Diandra sampaikan tadi bahwa orang tua Mbak Diandra itu tidak baik atau kayak jahat, itu sebenarnya nggak baik, itu sebenarnya salah. Nggak ada orang tua yang dia itu nggak mau yang terbaik buat anaknya. Nggak ada orang tua yang dia itu kayak merasa kalau nggak peduli sama anaknya, kan mungkin ada kayak gitu. Makanya label jahat atau kurang baik itu mungkin bisa kita ganti Mbak Diandra. Jadi kayak gimana mungkin kata-katanya? Ya, mungkin memang orang tua saya mungkin punya cara sendiri buat saya. Niatnya baik. Iya, tapi Niatnya baik. mungkin saya belum bisa menerima caranya dia. Jadi butuh proses mungkin ya, memahami, kita saling memahami. Kayak orang tua Mbak Diandra sebenarnya itu mungkin baik ya, niatnya itu baik, tapi mungkin kurang memperhatikan dari segi kamunya itu bahwa kamu tuh punya kemauan sendiri gitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi Mbak Diandra juga menjelaskan kalau orang tua Mbak Diandra itu kayak nggak sayang. Padahal itu menurut saya tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Nah, kira-kira kita bisa mengubah kata-kata itu nggak, yang tidak sayang itu? Dia sayang tapi dengan caranya dia. Oke, betul. Gimana? Jadi kayak mungkin saya belum paham cara dia sayang ke saya gitu. Makanya saya dengan cepat langsung mengambil intinya bahwa dia tidak sayang sama saya. Padahal sebenarnya dia sayang, tapi caranya yang berbeda dari anak-anak lain. Iya, caranya mungkin lebih kayak frontal langsung ya. Kamu harus ini, kamu harus itu. Ya, gitu. Niatnya baik. Niatnya itu sayang sama kamu. Cuman caranya memang seperti itu. Oke ya. Oke. Tadi kan Mbak Diandra sudah menyebutkan ya terkait masalahnya Mbak Diandra tadi. Ini ada lembar self help mengenai sederhanakan masalahmu. Yes. Ada beberapa hal yang perlu dicatat sama Mbak Diandra ya. Nah, tadi ada kalimat negatif, kemudian ada label, dan juga hal yang tidak mungkin dalam cerita saya. Mungkin bisa diisi Mbak Diandra berdasarkan apa yang sudah Mbak Diandra ceritakan. Oke, sudah Mbak Diandra? Oke, saya bacakan ya sekilas ya mengenai apa yang Mbak Diandra tuliskan. Jadi kalimat negatif dalam cerita saya itu tadi Mbak Diandra mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang saya akan lakukan setelah SMA. Kemudian saya ubah menjadi saya belum menentukan rencana karir setelah saya SMA. Kemudian label dalam cerita saya, orang tua saya jahat atau tidak baik ya. Saya ubah menjadi orang tua saya sebenarnya berniat baik, tetapi kurang peduli dengan kemauan saya. Kemudian yang ketiga, hal yang tidak mungkin dalam cerita saya, orang tua saya tidak sayang kepada saya. Saya ubah menjadi orang tua saya sayang, tetapi dengan caranya sendiri. Oke, jadi maksud dari kenapa kok ngisi kayak gini, itu pertama kita perlu mengubah mindset atau pola pikir kita sendiri. Yang tadinya itu mungkin kayak negatif, kayak konotasinya tuh buruk ya. Kita coba mengubah dulu dari mindset kita. Oh iya, kita berpikir lebih terbuka. Sebenarnya mungkin dari sudut pandang orang tua sebenarnya mikirnya kayak gini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kan Mbak Diandra sudah membahas mengenai ini ya, menyederhanakan masalah. Gitu. Selanjutnya saya akan mencoba membantu Mbak Diandra dengan melihat kontradiksi dari keseluruhan cerita dari Mbak Diandra tadi. Dan Mbak Diandra bilang kalau oh iya, saya itu merasa kalau orang tua saya itu gak sayang sama saya. Apa itu benar Mbak Diandra? Ya kalau selama ini ya, itu menurut saya iya. Tapi tadi setelah tadi ya perubahan mindset, saya mulai mikir kayak iya bener, mungkin dia sayang tapi saya belum paham cara dia sayang ke saya gitu loh, dengan caranya dia itu. Mungkin ada cerita tersendiri, mungkin dulu pernah kita
dikasih apa atau kayak gimana orang tua memperlakukan Mbak Diandra yang bikin Apa Mbak ya? Diandra ngerasa kayak disayang gitu. Apa ya? Mungkin setiap ulang tahun kali ya. Setiap ulang tahun tuh saya ngerasa jadi manusia paling alay sebenarnya, nggak lebay, tapi menurut saya menjadi manusia paling senang di muka bumi ini karena saya merasa saya dirayakan oleh orang tua saya. Saya merasa di hari itu adalah hari paling kayak nggak bisa digantikan oleh hari-hari lain. Oke. Itu ya berarti dari cerita Mbak Diandra tadi apa namanya sebenarnya Mbak Diandra itu juga disayang sama Iya. orang tuanya dan Mbak Diandra pun merasa disayang ya lewat tadi ketika ulang tahun dirayakan. Banyak loh anak-anak di sana yang kayak bukan bermaksud buat kayak membandingkan loh ya, Iya. tapi emang kenyataannya di sana di luar sana banyak yang tidak seberuntung Mbak Diandra seperti itu. Oke, kemudian tadi Mbak Diandra mengatakan itu ya masih tidak sayang segala macam. Iya. Kira-kira kalau Mbak Diandra nih coba dibalik Mbak Diandra berpikir dari sudut pandang ibu Mbak Diandra gitu. Kira-kira kalau kok bisa sih ibu Mbak Diandra bilang kayak gitu, berharap apa kayak nyuruh Mbak Diandra ini itu, kira-kira apa yang dipikirkan ibu Mbak Diandra saat itu? Mungkin orang tua saya punya ini ya, dia ngerti kayak mungkin dia sudah lebih banyak menelan asam garam kehidupan. Jadi dia ngerti nih ya ibaratnya kayak kamu kalau habis kayak gini tuh harus ngapain supaya kamu nanti tidak, ibaratnya kalau saya gagal saya tidak terlalu gagal gitu, ibaratnya gagalnya kalau ibaratnya jalan tuh kejeglong gitu ya, nggak jatuh gitu lah, jadi sedikit aja gagalnya, tapi itu ternyata tuh orang tua nyuruh ini tuh supaya kamu tuh mempersiapkan diri di masa depan bahwa ternyata mungkin sekarang kamu di sekolah masih masalahnya masih ringan ya, masih kayak gini ya perdebatan ini, sedangkan nanti di masa depan saya jauh mendapatkan masalah yang lebih besar dan ternyata latihan dari masalah ini nih gitu. Orang tua saya nyuruh ini itu supaya kamu terbiasa untuk menyelesaikan mungkin beberapa masalah kecil yang kayak ditugasin tugas rumah kan itu masalah ya, kadang buat anak kecil ya, kayak ini gitu. Kita tuh cara kita untuk mungkin gimana sih besok masa depan, gimana sih kita bisa mengatur diri kita sendiri, kalau kita punya rumah sendiri, bisa punya keluarga sendiri, gimana sih cara mengatur ini, ternyata ya latihannya dari situ ternyata sih kalau dipikir-pikir ya. Jadi intinya kenapa kok ibu Mbak Diandra itu kayak to the point banget ya, nyuruh ini itu mungkin ya itu supaya menyederhanakan atau istilahnya itu kayak ini masalah yang nggak usah bertele-tele, langsung kita cari jalan keluarnya aja gitu ya. Oke, itu artinya berarti Mbak Diandra paham ya sebenarnya kalau orang tua Mbak Diandra itu sebenarnya sayang kan? Iya, Mbak cuma Diandra itu sayang gitu. ini ya tertutupi masih dengan Caranya ya? iya mindset yang masih kayak kok orang tua tuh nggak kayak dia sih, atau mungkin kayak gitu ya. Iya, Jadi kayak iya. harus dirubah pelan-pelan, harus membuka pikiran ya, melihat dari sisi sudut pandang yang lain. Oke, betul sekali Mbak Diandra. Terus tadi Mbak Diandra juga bilang ya sebenarnya Mbak Diandra itu bukan nggak punya harapan atau maksudnya nggak ada satupun hal yang bisa dilakukan setelah SMA ini ya. Ada malah justru 2 ya kan. Nah itu justru yang kayak mau yang mana ya, gitu. Nah kira-kira kalau dari sudut pandang yang lain nih, kira-kira kalau jadi psikolog dari Mbak Diandra sendiri mau nggak? Gimana ya? Saya mau sebenarnya jadi penyanyi itu saya mau, tapi saya suka karena itu hobi ya, nama hobi. Terus saya bisa mengembangkan hobi itu, mama saya ngelesin saya nih gitu. Berarti terus mama saya yang ngelesin juga gitu karena mungkin melihat bakat juga kan, ngelesin. Ya ternyata di situ sebenarnya saya suka gitu. Saya dan menurut saya penyanyi zaman sekarang sukses ya, jadi saya kayak termotivasi juga sama mereka gitu kan. Meskipun balik kesuksesan mereka tuh perjuangan mereka tuh berat, terus berat sekali itu jadi motivasi supaya wah cepat saya bisa kok jadi kayak mereka dengan mungkin perjuangan yang sama atau mungkin lebih ringan atau lebih saya nggak tahu kan itu jalan itu, tapi menurut saya jadi penyanyi itu suatu hal yang luar biasa, jadi saya pengen banget ke situ. Tapi kalau jadi dokter oke juga sebenarnya, tapi ya kembali lagi bahwa ternyata minat saya tuh nggak di situ gitu. Jadi kayak mau dipaksain, kalau dipaksain saya di dalam situ saya nggak nyaman. Oke, ralat ya, tadi bukan psikolog tapi dokter ya? Iya, jadi saya kalau mau di kedokteran juga kayak mungkin saya bisa masuk, mungkin saya ini, tapi kalau di dalam kalau nggak nyaman buat apa juga.
yang pertama menghabiskan waktu, biaya buat Betul. Jadi intinya sebenarnya Mbak Diandra itu sebenarnya udah ada kemauan yang baik ya. Kayak jarang loh ada mungkin yang seumuran sama Mbak Diandra yang apa sudah punya gambaran kemauan keras kayak gitu tuh nggak banyak gitu. Hanya dari itu perlu mungkin cara komunikasinya ya, bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan orang tua kita supaya orang tua kita paham, kamu juga paham kemauan orang tua gimana, seperti itu. Lalu ini ada lembar self-help lagi ya Mbak Diandra, silakan bisa diisi. Yang kedua itu soal cerita alternatif. Nah sambil diisi, sambil saya tanyakan ya, itu yang di atas kan ada pengalaman saat masalah itu tidak terjadi. Masalahnya itu kan tadi Mbak Diandra ngerasa kayak nggak disayang. Dan tadi kan udah ada momennya ya? Udah ada momen disayang lah ya. Iya. Terus yang kedua itu apa? Kekuatan yang baru saya sadari dari diri saya. Itu kira-kira apa Mbak Diandra? Apa ya kekuatan baru saya? Kaitannya dengan masalah ini gitu. Apa ya, mungkin kekuatannya lebih sabar ya. Jadi saya yang orang yang gak sabaran menghadapi ini tuh jauh lebih sabar karena Ya sama orang tua sendiri ya. Yang pertama itu, yang kedua salah ambil taktik, salah semuanya gitu. Jadi harus lebih sabar. Jadi belajar untuk lebih sabar dan lebih apa ya? Mungkin lebih tabah aja mendapatkan masalah, menyelesaikan masalah gitu. Jadi nggak kayak gerusak-gerusuk selesai, yang penting selesai kan, ada yang kayak gitu. Jadi menurut saya lebih tabah aja sih gitu. Terus yang ketiga ada apa itu? Kelebihan lain yang ada. Nah ya, kelebihan apa ya? Nah ini kelebihannya berarti bisa sebenarnya nyanyi ya. Kemudian kalau masuk dokter pun sebenarnya mungkin bisa, tapi nanti nggak enjoy aja. Iya benar. Ini berarti pintar juga secara akademik. Terus apa berarti kelebihan lain? Kelebihan lainnya mungkin bisa sabar, itu suatu kelebihan loh sebetulnya. Iya. Bisa sabar itu bisa suatu kelebihan sih. Karena sebenarnya pribadi yang tidak sabar, tapi saya dengan masalah ini saya bisa belajar untuk lebih sabar. Dulu Mbak Diana pernah nggak kayak suatu momen ketika dulu punya kemauan tapi ditolak sama orang tua, terus kamu kayak bukan ngerengek ya, kayak membujuk orang tua, terus akhirnya orang tua luluh gitu, pernah nggak? Pernah sih, yang kecil ya, kayak kalau kecil kan membujuk hal-hal yang ringan gitu ya, berarti membujuk hal-hal yang kayaknya sepele gitu ya, kayak bikin mainan atau apa. Cuma itu Caranya gimana dulu? gimana ya, lebih ke jadi misal bilang, wah aku mau itu gitu, tapi mama saya enggak, mama saya bilang nggak usah gitu ya. Ya itu saya iyain, tapi nanti saya bolak-balik ke tempat itu terus, mainan itu terus, terus nanti akhirnya sampai kayak papa saya bilang, udahlah kasihan beliin aja, itu kan berhasil. Tapi dengan kesabaran ya, itu sabar juga. Betul, bisa itu dari solusi ya? Bisa solusi itu. Maksudnya gini, artinya kamu tuh sebenarnya lebih mendahulukan apa yang orang tua mau. Artinya kamu berarti penurut ya, anak yang penurut. Nah saking penurutnya, kamu tuh sampai bikin orang tuamu, sampai bikin ibumu tuh kayak kasihan. Oh iya ya, ini anak sebenarnya punya kemauan, tapi kok saya sampai kayak gitu. Nah itu juga bisa buat solusi itu ya, itu berarti bisa buat kelebihan yang lain. Betul. Oke, tadi kan Mbak Diandra udah menyebutkan ya, yang pertama berarti apa? Pengalamannya saat masalah itu tidak muncul, itu artinya ketika misalnya salah satunya ya, spesifiknya itu ketika misal Mbak Diandra ulang tahun, dikasih surprise, dikasih hadiah, dirayakan lah itu merasa disayang. Dan kekuatan yang baru disadari itu tadi ya yang saya ungkapkan, Mbak Diandra itu sebenarnya penurut, dan itu bikin orang lain itu bisa luluh. Tuh yang punya kekuatan lain saya sadari itu penyabar itu tadi ya, sabar dalam menghadapi berbagai masalah karena itu tadi karena ya itu tadi ya, ketika apalagi berhubungan sama masa depan ya, kalau misalkan nggak dapat restu, kalau misalnya nanti salah mengambil keputusan, takutnya nanti bisa sampai ke depannya. Betul sekali. Mbak Diana boleh saya oke. Nah, oke. Selanjutnya tadi Mbak Diana sudah mengisikan ya 2 lembar self-help. Ini ada satu lagi tersisa, satu tapi dibagi menjadi 3. Oke ya. Ini bisa Mbak Diandra isikan atau mungkin bisa dibacakan Mbak. Cerita saya selama sesi konseling. Ceritanya gimana nih? Tadi singkatnya aja gimana sih? Singkatnya mungkin lebih ke ini sih, saya lebih jadi di konseling ini saya merasa kayak sedikit
hilang bebannya karena saya ngerasa kayak ada teman cerita nih gitu. Jadi mungkin lebih bisa terbuka juga karena kan Masnya sendiri juga bisa memberikan solusi yang masuk juga ke saya kan. Jadi menurut saya juga ini berbuah akan hasil dimana saya selama ini buntu dengan apa yang harusnya. Ya, ini bisa diisikan Mbak. Ya. Kemudian yang kedua apa? Alternatif solusi yang saya temukan. Ya. Oke. Alternatif solusi mungkin lebih ya tadi ya, mungkin kita harus mencari, kita memandang tidak boleh hanya dari satu sudut pandang. Jadi kita coba melihat dari pandangan mamah gimana sih gitu, atau enggak mungkin kita saling berusaha untuk mengerti. Yang pertama itu mengerti sih, jadi supaya nggak ada cekcok juga di keluarnya. Jadi kita diskusi lagi, lebih ngomongin lagi supaya nanti hasilnya tuh satu ya, kita satu dan sepakat untuk hasil itu. Intinya tadi ya kayak kamu tetap nyampein ke orang tuamu dan juga berharap kamu benar-benar kayak menyampaikan sedetil mungkin kamu pengennya kayak gini, kamu juga udah ada gambaran. Karena mungkin gini, mikirnya kan dari orang tuamu mungkin kayak kamu mau jadi itu, kamu tuh tahu nggak sih resikonya gitu. Kalau kamu tahu resikonya, kamu tahu apa yang harus kamu lakuin, aku yakin orang tuamu pasti bakal mengiyakan apa yang kamu mau seperti itu ya. Jadi silakan dikomunikasikan lagi dengan orang tua, tetapi jangan sampai kayak cekcok loh ya. Intinya kayak tetap ya itu tadi menggunakan kelebihan yang ada dalam diri Mbak Diandra tadi untuk disampaikan ke orang tua. Terus selanjutnya keputusan yang saya ambil dalam masalah ini, keputusannya yang ini belum kemajuan yang diperoleh. Apa ya? Menjadi diperoleh mungkin ini sih, saya lebih mengerti gimana saya harus melangkah besoknya. Jadi supaya saya juga hati-hati dalam mengambil keputusan, jadi nggak asal ambil menurut gue ini deh gitu, ternyata enggak. Jadi saya lebih melihat dari beberapa sisi supaya ini nanti berefeknya gimana sih, berimbas seperti apa kehidupan saya. Jadi nggak asal ambil keputusan. Dan keputusan yang saya ambil dalam sesi konseling ini adalah saya mungkin akan coba ngomong lagi sama orang tua saya dengan apa yang saya maksud, dan saya meminta mereka membicarakan apa yang mereka maksud, dan saya bisa ngasih pendapat mereka. Jadi kayak saya berpendapat atas kemauan mereka, tapi mereka juga berpendapat atas kemauan saya, dan kita mencari kesepakatan bersama. Oke. Terus lagi ini Mbak Diandra, tadi kan saya notice sesuatu ya ketika Mbak Diandra itu tadi apa namanya pas waktu kecil itu akhirnya bisa meluluhkan orang tua. Itu mungkin bisa jadi waktu momennya itu pas. Nah itu juga penting. Ketika kita mau bilang sesuatu apalagi yang penting sama orang tua kita, momen itu juga penting. Jadi ketika sebaiknya itu ketika orang tua itu lagi happy juga. Misalkan lagi ada libur atau misalnya pokoknya lagi ada sesuatu yang happy, itu bisa Mbak Diandra menggunakan itu atau memanfaatkan waktu itu untuk menyampaikan apa yang Mbak Diandra mau. Seperti itu ya. Terus yang selanjutnya terakhir. Ya ini mungkin silakan dicatat Mbak. Oh ya. Langkah-langkah. Langkah-langkah yang saya ambil. Ya. Oke, sudah? Ya. Ya. Silakan bisa dibacakan mungkin Mbak. Langkah-langkahnya apa? Langkah yang pertama, ya pasti setelah ini saya benar-benar akan berdiskusi sama mereka dulu gimana kedepannya saya dan mereka. Yang kedua mungkin saya berusaha untuk meyakinkan mereka untuk melihat kenapa saya mau memilih jalan ini, dan saya juga mau tahu kenapa mereka memilih jalan itu untuk saya. Dan yang ketiga mungkin langkah-langkahnya mungkin kita untuk saling mendekatkan diri kembali, karena kebetulan juga sama-sama sibuk ya. Jadi mungkin kurangnya komunikasi tadi. Jadi kita sama-sama untuk gimana caranya kita untuk lebih dekat lagi supaya lebih masuk lagi lah, lebih klop lagi. Dari timing yang pas. Terima kasih Mbak Diandra karena sudah menyampaikan apa yang Mbak Diandra tadi masalah Mbak Diandra, kemudian kita sudah mencoba untuk menyusun langkah-langkah yang ingin diambil Mbak Diandra setelah ini. Seperti itu. Oke, berhubung ini sudah semua ya, jadi Mbak Diandra juga sudah
merasa mencapai solusinya mungkin, atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih, lebih ke ada kelegaan sendiri gitu loh. Jadi kayak lebih, saya juga karena kan mungkin saya nggak ada teman cerita, jadi kan jadi dari masalah sekolah saya udah banyak, dengan pelajaran yang susah ya sekarang, saya nggak ada teman cerita, jadi saya mungkin buntu, nggak bisa gimana nih, saya harus gimana, dan saya memandangnya dari satu sisi saya. Menurut saya tuh saya nggak suka, saya nggak, menurut itu nggak baik lah. Jadi habis cerita di sini saya merasa kayak penting untuk kita saling mengerti, diskusi juga supaya nggak ada cekcok ke depan. Baik. Saya coba simpulkan ya. Jadi dari tadi awal Mbak Diandra datang ke sini, Mbak Diandra membawa suatu masalah, yaitu Mbak Diandra merasa kalau Mbak Diandra belum, atau mungkin tidak tahu, bahkan bilang kalau tidak tahu setelah ini mau kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya Mbak Diandra sudah ada pilihan, cuman memang sedang buntu aja, belum mendapatkan solusi antara menjadi seorang penyanyi sesuai dengan apa yang Mbak Diandra mau, atau menuruti kedua orang tua, yaitu menjadi dokter. Gitu. Mbak Diandra bahkan sampai ngerasa kayak, kok orang tua saya kayak gini ya, nggak kayak yang lain kayak gini, ngerasa kayak mungkin nggak, orang tuanya tidak sebaik orang tua yang lain, ngerasa kalau tidak disayang seperti itu. Kemudian setelah itu kita sudah mencoba untuk menyederhanakan masalah tersebut. Kita mencoba untuk berpikir lebih positif bahwa Mbak Diandra itu sebenarnya nggak tahu mau kayak gimana, cuma lebih ke kayak bingung dua pilihan itu mau yang mana. Kemudian bahwa Mbak Diandra itu orang tuanya nggak baik lah, kurang sayang, itu salah. Orang tua Mbak Diandra itu baik dan juga sayang sebenarnya sama Mbak Diandra. Cuman memang caranya itu mungkin agak tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Mbak Diandra. Kemudian setelah itu Mbak Diandra juga sudah menemukan tadi cerita alternatif bahwa di dalam hidup Mbak Diandra sebenarnya masalah yang Mbak Diandra tadi alami, bahwa orang tuanya itu kayak nggak sayang segala macam, itu ya nggak selalu kayak gitu. Banyak bahkan momen yang ketika Mbak Diandra itu rasa disayang, salah satunya ketika ulang tahun. Kemudian kekuatan yang baru disadari tadi apa? Kalau maksudnya? Sabar itu yang kekuatan lain. Kalau yang kekuatan yang baru disadari itu bahwa Mbak Diandra itu kesabarannya itu tuh bikin Mbak Diandra itu jadi meluluhkan, jadi bisa meluluhkan hati orang tua dengan cara nurut, gitu ya, nurut dengan orang tua seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang diambil tadi apa aja? Dia mau diskusi mau diskusi setelah ini, mencari momen yang tepat untuk menyampaikan apa yang Mbak Diandra mau, menyampaikan dengan baik, dan juga menyampaikannya dari dua sudut pandang. Ada cerita dan juga Mbak Diandra menyampaikan, karena sejauh ini mungkin nggak tahu ya, kayak Mbak Diandra mungkin tahunya cuma orang tua kayak, kamu harus jadi ini, tanpa dikasih tahu alasannya apa lebih lanjut gitu. Iya. Oke. Gimana Mbak Diandra perasaannya? Apa ya? Dia tadi sih kembali lagi bahwa saya ngerasa kayaknya karena ada temen yang saya bisa cerita, jadi kayak saya ngerasa lumayan lega aja, karena kan selama ini dipendam sendiri, kayak gimana ya, kayak ngerasa apa sendiri lah gitu. Jadi karena dipendam tadi itu kayak menumpuk terus, jadi ini sih pas dikeluarin aja kayaknya jadi langsung kayak ringan ya gitu, enteng ya gitu, langsung gitu sih sebenarnya. Oke, baik Mbak Diandra. Tak terasa sepertinya kita waktu pas ini udah hampir habis ya. Kita udah hampir 45 menit. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Diandra karena sudah mengikuti sesi coaching dengan sangat baik, sudah sangat terbuka, sudah sangat aktif, dan juga berusaha dengan aktif mencari solusi dari masalah tersebut. Namun yang perlu diingat ya, tadi setelah Mbak Diandra sudah menyampaikan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, itu perlu dilakukan setelah ini. Jadi masih ada tugas yang perlu dilakukan oleh Mbak Diandra. Belum benar-benar selesai gitu. Dan saya juga merasa senang karena sudah bisa membantu Mbak Diandra ya, untuk bisa berpikir lebih positif dan juga mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian kita mungkin perlu untuk mengadakan sesi pertemuan coaching selanjutnya ya, untuk membahas mengenai kelanjutan, kayak perkembangannya kayak gimana gitu.
Nah mungkin detailnya nanti hari apa, mungkin minggu depan ya, hari apa, jam berapa itu mungkin kita bisa sepakati lewat WA aja ya. Iya. Oke, mungkin ada yang disampaikan Mbak Dina? Apa ya? Lebih ke terima kasih sih sudah mendengarkan Iya, apa yang sama-sama. selama ini menjadi sedikit beban untuk saya sebenarnya ya. Tapi kayak ya hari ini bisa tuntas tuh kayak ya terima kasih karena mau mendengarkan cerita yang gak semua orang mendengarkan mungkin ya. Jadi kayak lebih kayak gitu aja sih. Oke, ya sama-sama Mbak Diandra. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Mbak Diandra, juga membantu Mbak Diandra tadi mencapai solusi dari masalah tersebut. Baik, kemudian ini ada lembar evaluasi yang perlu Mbak Diandra isi, tapi ini lewat WA. Jadi silakan, nanti kan sudah saya kirim linknya, jadi silakan Mbak Diandra bisa Ya. isi seperti itu. Baik, sampailah kita di penghujung sesi konseling ya. Bapak ucapkan selamat sekali lagi kepada Mbak Diandra karena sudah mengikuti konseling dengan sangat baik. Bapak ucapkan terima kasih juga karena sudah mau menyempatkan waktunya di pulang sekolah ini ya, untuk menyempatkan kita berkonseling seperti itu. Kemudian Bapak juga mohon maaf kalau misalkan ada perkataan, perbuatan ataupun hal-hal yang Bapak lakukan selama konseling ini mungkin menyinggung atau juga tidak kurang berkenan. Demikian, ada yang mau disampaikan? Udah Cukup? sih. Oke, kalau begitu kita akhiri ya Iya. konseling pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.